Film dibuka dengan sebuah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran alias hitman. Targetnya adalah dua orang rentenir yang terlihat sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Belum diketahui apa alasan dibalik aksi pembunuhan ini, tapi yang jelas hitman itu mengincar buku catatan keuangan milik mereka. Dari sini, film berpindah ke sebuah stasiun, memperlihatkan kita pada seorang pria yang sedang menunggu keretanya datang. Di tengah kebosanan, pria itu tiba-tiba dihampiri oleh penyandang disabilitas bernama Smith. Anehnya, tanpa diminta, Smith langsung menceritakan sebuah kisah menarik yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kala itu, masyarakat di Amerika Serikat tengah memiliki kebiasaan berjudi dengan bertaruh pada kuda tertentu. Mereka mempertaruhkan sejumlah uang dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Suatu hari, seorang ayah bernama Max dihubungi oleh salah satu kenalannya bahwa kuda nomor 7 telah diberi obat kuat. Jadi dapat dipastikan 99,9% kuda itu pasti menang. The fix is in at Aqueduct. 7 horse, 10th race. Just pay attention. I got something here. At least that's how it went with old Max. Tired of being a dog without a day. Pada keesokan paginya, Max dengan wajah sumringah berpamitan kepada sang istri untuk pergi ke pacuan kuda bersama putra mereka yang bernama Henry. Singkat cerita, setibanya di parkiran, Henry mengungkap bahwa ia agak kurang setuju dengan keputusan ayahnya sekarang. Meski begitu, Max tetap meyakinkan anaknya bahwa setelah ini mereka akan menjadi orang kaya raya. Dan Henry bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Hey, your old man's smart. He only plays a sure thing. Wait, watch. 15 minutes. Start counting. Sesuai perkataan temannya, kuda nomor 7 terlihat melesat kencang meninggalkan semua pesaingnya. Max terlihat begitu puas karena 99,9% ia akan untung besar. Tapi kesenangan ini tak berlangsung lama karena secara tiba-tiba kemungkinan 0,1% tiba-tiba terjadi. Kuda nomor 7 tiba-tiba tersungkur dan mengalami serangan jantung. Diduga kuat kuda itu terlalu banyak disuntikan obat kuat dan alhasil Max menjadi sangat risau. Dari sini, situasi Max benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ia dipastikan kalah bertaruh dan tak mampu mengembalikan uang pinjaman. Ya, sejak mendapatkan info kemarin, Max diam-diam meminjam sejumlah uang dari rentenir ternama di kota. Ia bahkan diwanti-wanti untuk bisa mengembalikan uang pinjaman itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan jika tidak, maka keluarganya yang akan jadi taruhan. How much? 20 large. Oh, you must feel real lucky. The juice is 10. That means if you lose, can you pay these monies? Can you? Yeah. Saat kembali ke parkiran, mobil Max dan juga Henry sudah tak berada di sana. Tak berselang lama, dua orang rentenir tiba-tiba muncul dan membawanya ke sebuah gudang kosong. Di sana, Max dihajar habis-habisan hingga tak bisa banyak melawan. Dan parahnya lagi, di saat yang sama, semua anggota keluarga Max juga ikut dihabisi. Di akhir cerita, Smith bilang jika sebenarnya Max sejak awal memang ditargetkan untuk dibunuh karena para mafia ternama di kota tak begitu senang ketika melihat ada orang lain yang berusaha untuk menang judi di pacuan kuda mereka. Nah, pria yang dari tadi mendengar cerita Smith terlihat tak begitu banyak mengeluarkan ekspresi hingga pada akhirnya It's a Kansas City shuffle. ya, Smith ternyata bukanlah penyandang disabilitas, melainkan ia merupakan hitman ternama yang ada di kota itu. Hari ini, Smith mulai menjalankan sebuah rencana besarnya, dan jasad pemuda tadi merupakan bagian dari rencana besar tersebut. Dari sini, kita berpindah sebentar ke sebuah apartemen kecil untuk diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Slevin. Siang itu, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Lindsay yang memergokinya memasuki apartemen orang tanpa izin. Sekedar info, unit yang Slevin tempati saat ini bukanlah miliknya, melainkan milik teman masa kecilnya yang bernama Nick. Slevin menjelaskan jika ia sengaja tinggal di sana untuk beberapa hari karena baru-baru ini dirinya terkena banyak musibah. Pertama, rumahnya habis terbakar saat ia baru pulang dari luar kota, dan yang kedua, saat ia berniat ingin menumpang di rumah pacarnya, Slevin malah mendapati sang wanita sedang selingkuh bersama pria lain.
Dan yang ketiga, baru tadi malam, Slevin tiba-tiba dirampok oleh seorang preman saat sedang berjalan menuju apartemen Nick. Nah, mendengar semua hal itu, Lindsay jadi penasaran di manakah sosok Nick saat ini. Apalagi menurut keterangan Slevin, ia bisa masuk ke dalam unit apartemennya karena kebetulan pintunya sedang tidak dikunci. Untuk mencari jawabannya, Lindsay lalu mencoba menelpon nomor terakhir yang Nick hubungi. Dan ketika tersambung, yang mengangkat teleponnya adalah resepsionis dari sebuah hotel. Is this a crime scene? I think Nick's in trouble. Sorry, wrong number. That was the Hotel Cheval. I'll come back and then we can start the investigation. Tak lama setelah Lindsay pergi, Slevin kembali didatangi oleh orang tak dikenal. Namun kali ini tamunya benar-benar tidak ramah. Maklum saja, mereka adalah rentenir yang ingin menagih hutang kepada Nick. Dari percakapan mereka, kita diberitahu jika Nick ternyata telah meminjam sejumlah uang dari mafia besar di kota itu. Dan tak tanggung-tanggung, jumlahnya sangatlah besar. Sialnya, dua rentenir ini malah mengira jika Slevin adalah Nick. Masalahnya Slevin sendiri juga tak bisa membuktikan identitasnya yang asli. Sebab semua tanda pengenal ada di dalam dompet yang dirampok semalam. His name is Nick, man. Nick. All I know is the boss slides me this here dress. Who are you? I'm Slevin. I will break your motherfucking nose. I ain't playing with you. Kali ini Slevin benar-benar dipermalukan. Ia dipaksa untuk menghadap sang bos mafia dengan hanya menggunakan sebuah handuk. Singkat cerita, Slevin akhirnya bertemu dengan sang bos mafia. Ia selalu menyembunyikan identitasnya yang asli, jadi orang-orang biasa memanggilnya dengan julukan The Boss. Hari itu, The Boss menjelaskan jika Slevin harus membayar hutang sekitar $96.000 atau setara 1 miliar rupiah. Nah, mendengar nilai fantastis ini, Slevin kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah Nick. Tapi The Boss terlihat tak begitu peduli dan malah mengancam akan membunuhnya jika tak segera membayar. Tak sampai di situ, The Boss juga menjelaskan jika baru-baru ini anggotanya yang bernama Agung baru saja dibunuh oleh orang tak dikenal. Ia menduga jika pelakunya adalah pesaing bisnisnya yang juga merupakan seorang bos mafia berjuluk The Rabbi. Kebetulan sekali, The Rabbi juga baru saja membunuh putra semata wayang The Boss saat tengah hadir di sebuah acara. Slam. You know this cat? Ever since somebody shot him, old Slam went dead. You notice how I said once? That's because he's dead. Sebelum berpisah, The Boss memberikan Slevin sebuah tawaran. Ia akan menganggap hutang Nick akan lunas apabila Slevin bersedia untuk menghabisi putra The Rabbi. Kebetulan putranya adalah penyuka sesama jenis, jadi sosok Slevin dinilai sempurna untuk membunuh putra The Rabbi dengan memanfaatkan hal tersebut. The Boss memberikan Slevin waktu sampai besok pagi untuk mempertimbangkan tawaran ini. Me. You. But your money just isn't long enough. Cliched as go to the police and you're a dead man. Sesaat setelah Slevin pergi, Smith tiba-tiba muncul untuk menemui The Boss. Rupanya, bos mafia ini diam-diam menyewa jasa dari Smith untuk memuluskan rencana membunuh putra The Rabbi. Kita kembali ke Slevin, yang saat ini terlihat begitu santai meski baru saja mengalami situasi yang begitu rumit. Tak lama kemudian Lindsay kembali muncul dan mengajaknya untuk pergi ke hotel. Rencananya mereka akan mencari tahu di mana Nick saat ini bermodalkan nomor telepon hotel yang terakhir Nick hubungi. Mendengar hal itu, Slevin pun bersedia dan meminta waktu sebentar untuk berganti pakaian. Sementara Lindsay juga bersiap-siap dengan berdandan di apartemennya. Tapi, tak lama setelah Lindsay pergi, lagi-lagi Slevin kedatangan tamu yang merupakan seorang rentenir. Someone named Shlomo knows you. That is your only concern. I don't know. I think it's better if you let me do the talking. Ternyata, Nick tak hanya meminjam uang dari The Boss, melainkan ia juga melakukan hal yang sama kepada The Rabbi. Kesialan Slevin semakin bertambah ketika ia dipaksa untuk melunasi hutang yang tidak ia lakukan. Sama seperti sebelumnya, Slevin kembali menjelaskan jika ia bukanlah Nick, tapi anehnya The Rabbi terlihat tak begitu peduli dan tetap memaksanya untuk melunasi hutang. Oh iya, gedung tempat Slevin berada saat ini, lokasinya persis berseberangan dengan gedung milik The Boss. I don't have your money, This isn't like skipping out on the check, $3,000. but I'm not Nick Fisher. Then who the hell are you? Ketika Slevin pergi, Smith tiba-tiba kembali muncul. Sepertinya hitman ini memang sengaja bermain dua kaki demi bisa menjalankan rencana besarnya. The Rabbi bilang jika ia sudah tahu jika Slevin bukanlah Nick, tapi Smith bilang tak mengapa karena ia memiliki urusan yang belum selesai dengan pemuda itu. He wasn't lying.
That's not Nick Fisher. I know. Ketika kembali ke apartemennya, Slevin kembali dihampiri oleh Lindsay yang bercerita jika tadi ia memutuskan untuk pergi ke hotel sendirian. Kebetulan sekali ia memiliki seorang teman yang bekerja di sana, jadi ia bisa tahu kamar nomor berapakah yang Nick sewa. Tapi anehnya, kamar itu tercatat ditempati oleh seorang pria bernama Smith. Dan untuk berjaga-jaga, Lindsay sempat diam-diam mengambil gambar Smith menggunakan ponselnya saat berada di lift. Nah, karena semakin penasaran dengan sosok Smith ini, Lindsay pun memutuskan untuk mengikutinya hingga tibalah mereka di gedung milik The Rabbi. Ia sempat melihat Smith masuk ke dalam, tapi tak lama kemudian ia juga melihat Slevin keluar dari sana. Nah, karena sudah sedemikian rupa, Slevin akhirnya mulai menceritakan semua kesialan yang ia alami akibat ulah dari Nick. I have to take out, to use the vernacular. And the worst part about it is I'm not Nick Fisher. I'd say you're fucked. Fucked. Spoiler sedikit, dari sini cerita akan mungkin sedikit rumit. Tapi Mimin akan perlahan jelaskan ke kalian, jadi mohon disimak baik-baik ya. Pada keesokan paginya, karena tak punya pilihan, Slevin akhirnya mendatangi The Boss dan bersedia menerima tawarannya. Tapi ada satu syarat lagi yang The Boss harus kabulkan, yaitu Slevin meminta waktu 1 minggu untuk persiapan sebelum akhirnya menjalankan misi dari The Boss. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai pada kata sepakat, dan untuk mencairkan suasana, The Boss mengajak Slevin untuk bermain catur. Di momen ini, The Boss menjelaskan kepada Slevin soal info dari anak The Rabbi yang sebelumnya berhasil Smith dapatkan. Selama ini, anak The Rabbi memiliki 2 orang pengawal khusus yang merupakan mantan agen Mossad. Mereka selalu standby di dekatnya, dan anak The Rabbi selalu menggunakan sebuah kalung berbentuk bintang Daud. Kalung itu memiliki sebuah tombol khusus yang apabila ditekan, maka 2 pengawal tadi akan segera datang. Slevin diminta untuk berhati-hati karena ia tak selevel dengan 2 pengawal itu. Oh iya, maksud Smith memanfaatkan Slevin untuk menjalankan misi dari The Boss adalah karena ia berniat untuk membunuh Slevin tepat ketika Slevin telah berhasil membunuh anak The Rabbi. Jadi putra The Rabbi akan dianggap tewas diakibatkan oleh hubungan terlarang. Take the clothes off. You do me, I'm both gay, the world doesn't understand, it's still sad. Nah, di tengah obrolan, Smith tiba-tiba muncul, tapi anehnya Slevin tak menaruh curiga sama sekali. Padahal tadi Lindsay sudah bercerita betapa mencurigakannya sosok Smith ini. Anyway, di waktu yang sama, polisi ternyata diam-diam selalu mengawasi siapa saja yang keluar masuk dari markas The Boss sejak kemarin. Dan karena frekuensi kemunculan Slevin terlalu sering, maka ia pun akhirnya dicurigai. Detektif Brikowski yang memimpin pengintaian itu langsung memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu soal Slevin. I want a complete rundown on this fucker. I want to know who he is, who does he know, and get some different fucking coffee, will ya? Saat baru tiba di apartemen, Lindsay langsung mendatangi Slevin untuk memberikan info yang menurutnya luar biasa penting. Jadi, Lindsay ini bekerja sebagai seorang dokter forensik di sebuah rumah sakit yang ada di kota. Tadi pagi, ia kedatangan jasad dari seorang rentenir yang diduga bekerja untuk The Rabbi. Dan jasad ini adalah jasad rentenir kelima yang telah ia autopsi sejak kemarin. Menurutnya cukup aneh, mengapa tiba-tiba mereka yang bekerja untuk para mafia di kota mati satu persatu. Jadi kesimpulannya, Lindsay menduga jika semua ini adalah ulah dari Nick dan Slevin sengaja diizinkan tinggal di apartemennya untuk ditumbalkan. Dari sini, Lindsay pun menyarankan Slevin untuk segera pergi dari sana. Tapi dengan tegas, Slevin menolak dengan alasan ia tak punya tempat tinggal lain. Tentu, kita semua tahu jika perkataan Slevin ini hanyalah sebuah alasan karena diam-diam ia sudah bersepakat dengan The Boss untuk menjalankan misi darinya. Jadi, jika ia nekat untuk kabur, maka sudah pasti dirinya akan langsung dihabisi. Nah, daripada terus pusing akan semua masalah ini, Lindsay dan juga Slevin memutuskan untuk pergi keluar dan makan malam bersama. You know, seeing as you have to tell it over and over again. It would be like if we met under different circumstances. Sekilas, tak ada yang aneh dengan makan malam mereka. Tapi tanpa Lindsay ketahui, Slevin ternyata diam-diam memilih tempat makan malam yang sama dengan putra The Rabbi. Dan ketika putra The Rabbi masuk ke dalam toilet, Slevin langsung mengikutinya agar ia bisa berkenalan. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, Slevin baru menceritakan semuanya kepada Lindsay dan bilang kalau besok malam ia akan berkencan dengan putra The Rabbi. Tapi masalahnya, sejak tadi ternyata polisi diam-diam terus mengawasinya
Dan detektif Brikowski langsung berterus terang kalau ia penasaran dengan sosok Slevin. Do I know you? No, but I know you. I'm a cop. Who are you? Dade County sent me a picture of Nick Fisher, and you are not him. So, who the fuck are you? Anyway, setibanya di apartemen, Slevin dan juga Lindsay memutuskan untuk bercocok tanam. Dari sini hubungan keduanya semakin intens dan Slevin sepertinya mulai menaruh hati kepada wanita ini. Pada pagi harinya, berhubung ia punya misi dari The Boss, Slevin rencananya akan pergi keluar untuk membeli beberapa peralatan. Tapi saat baru tiba di bawah, sosoknya sudah langsung diawasi para anggota mafia, baik itu dari pihak The Boss maupun The Rabbi. Tak sampai di situ, Slevin juga tiba-tiba dibawa paksa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Lagi-lagi, detektif Brikowski benar-benar dibuat penasaran akan sosok Slevin karena namanya tak ada di database kepolisian. Tapi, sampai akhir interogasi, Slevin tetap berpegang pada alibinya. Menurut Slevin, jika hal itu terjadi bukan karena salahnya, melainkan dinas catatan sipil karena sejak kecil orang tuanya sudah melaporkan soal identitasnya ke dinas tersebut. What is your name? Slevin Kalevra. K-E-L. Ketika kembali ke apartemen, Slevin terlihat sangat frustasi ketika berhadapan dengan Lindsay. Ia bahkan mengucapkan kata perpisahan, jaga-jaga jika suatu saat nanti mereka tak bisa lagi bersama. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, hari eksekusi putra The Rabbi akhirnya tiba. Pagi itu, Slevin dijemput oleh anak buah The Boss untuk dibawa ke apartemen milik putra The Rabbi. Tapi pagi itu, ada sesuatu hal yang janggal. Karena anak buah The Rabbi yang biasa nongkrong untuk mengawasi Slevin di bawah terlihat sudah tewas tak bernyawa. Ketika tiba di sana, Slevin langsung disambut oleh putra The Rabbi. Ia tampak sangat bahagia begitu mendapatkan seorang pria berwajah polos seperti Slevin. Tapi sebelum Slevin sempat ditusbol, tiba-tiba Somebody's trying to kill you. Who? Me. Nah, sesuai rencana, di momen ini Smith akan muncul dan langsung membunuh Slevin. Tapi anehnya, yang terjadi malah That was close. Yeah. Yap, sejak awal, Slevin ternyata telah bekerja sama dengan Smith. Semua yang kita lihat sejak awal film tak lain dan tak bukan merupakan rencana besar dari mereka berdua. Nah, agar tak terlalu lama berada di apartemen itu, Smith meminta Slevin untuk mengambil jasad yang ada di bagasi mobil, sementara dirinya akan menghabisi 2 pengawal dari putra The Rabbi untuk menghindari saksi mata. Anyway, jasad yang Slevin ambil di bagasi adalah jasad dari seorang pria yang Smith bunuh di awal film. Rupanya, jasad itu digunakan untuk ditukar dengan sosok Slevin. Slevin sendiri bahkan menukar jam tangannya untuk meyakinkan The Boss bahwa yang tewas adalah dirinya. Dan terakhir, sebelum Slevin dan juga Smith pergi dari sana, mereka pun sempat meledakkan tempat itu. Dari sini, film akan menjadi semakin seru karena rencana Slevin dan juga Smith ternyata belum selesai. Dari sana, Smith langsung pergi mendatangi markas The Boss. Ia menghabisi semua pengawalnya dan menghadap kepada bos mafia itu. Tentu, The Boss sendiri langsung merasa bingung dengan semua perlakuan Smith saat ini. Nah, di saat yang sama, Slevin juga sudah tiba di markas The Rabbi dan langsung menghadap kepadanya. The Rabbi sendiri tak menaruh curiga sama sekali karena Slevin datang dengan alasan untuk membayar hutang. Padahal yang ia ingin lakukan adalah This is everything I owe you. Only Saul turns off the bring up. Saul! begitu bangun dari pingsannya, The Rabbi langsung mengira jika ini semua adalah ulah dari The Boss. Ia benar-benar memuji siasat darinya yang telah berhasil menjebaknya sampai saat ini. Tapi tak lama kemudian, The Boss menyadarkan The Rabbi jika kini ia berada di posisi yang sama. Keduanya sempat terlibat perdebatan jika semua ini adalah salah dari The Rabbi karena telah lebih dulu membunuh putra The Boss.
Mendengar hal itu, Derebay langsung membantah karena ia tak pernah mengincar putranya. Dari sini timbullah sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi dalang dari semua ini? Dan tentu jawabannya adalah Slevin. Fisher. Fisher, listen to me. I already told you. I'm not Nick Fisher. Dari awal, pembunuhan terhadap 2 orang rentenir ternyata sengaja dilakukan oleh Smith dan juga Slevin. Tujuannya adalah untuk mencari nama yang sekiranya memiliki hutang terhadap 2 orang bos mafia secara bersamaan. Dan dari sini muncullah nama Nick Fisher. Dan tebak, Nick Fisher itu tak lain dan tak bukan adalah pria yang Smith bunuh di stasiun. Dan jasadnya digunakan untuk memasukkan kematian Slevin. I was looking for a gambler. One who was in both books. Got him. That's what I found Nick Fisher. All that was left to do was make the phone ring. Nah, pelaku dari kematian putra The Boss ternyata adalah Smith. Hal ini sengaja ia lakukan agar kedua bos mafia itu terlibat saling bertengkar dan ujungnya mereka pasti akan menghubungi hitman paling terkenal di kota itu yang tak lain dan tak bukan adalah Smith itu sendiri. Nah, agar tak menimbulkan perang berkepanjangan, The Boss menginginkan agar kematian putra Derebay dibuat seperti sebuah kecelakaan. Dari sini Smith pun mengusulkan sebuah rencana yang melibatkan nama Nick Fisher. I need you to make it look like it ain't what it is. Anything can be done. How? Kansas City Shuffle. Nick Fisher. Pick him up. Bring him here. Sedangkan untuk memanipulasi Derebay, Smith mendatangi bos mafia itu dan sengaja memberitahunya jika ia telah disewa oleh The Boss untuk membunuh putranya. Smith berpura-pura jika bayaran yang The Boss tawarkan terlalu kecil, jadi ia menawarkan sebuah pengkhianatan dan menyebutkan nama Nick Fisher untuk memuluskan rencana tersebut. Pada intinya, semua yang Smith lakukan saat ini adalah untuk memudahkan Slevin menjalankan rencana utamanya. Who are you? Kita berpindah sebentar untuk melihat kondisi Lindsay. Malam itu ia terlihat tampak sedih setelah melihat jasad hangus yang ada di hadapannya. Karena jasad itu terlihat memakai jam tangan yang sama dengan milik Slevin. Ia berpikir jika pria yang ia cintai telah kehilangan nyawa, dan tak lama kemudian Smith tiba-tiba muncul dan langsung membunuhnya. Kita kembali kepada 2 orang bos mafia yang kini terlihat tak berdaya. Dan untuk menjawab siapa Slevin sebenarnya dan apa motifnya melakukan semua ini, kita harus kembali ke 20 tahun yang lalu. Tepatnya cerita Smith soal judi kuda yang digemari masyarakat Amerika. Jadi ternyata cerita itu merupakan kisah nyata dan Max yang dibunuh oleh para mafia adalah ayah dari Slevin yang saat kecil bernama Henry. Yap, 20 tahun yang lalu ketika keluarga Max dieksekusi, ternyata para mafia menyewa Smith untuk menghabisi Henry. Di waktu itu, mereka tak tega untuk menghabisi seorang anak kecil sehingga Smith pun dibayar mahal untuk melakukannya. Tapi ketika pelatuk sudah ditarik, Smith tiba-tiba merasa iba dan memutuskan untuk membesarkan Henry secara diam-diam. Nah, 20 tahun yang lalu, baik The Boss maupun Derebay adalah mafia yang uangnya dipinjam oleh Max. Dan karena tak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, mereka berdua sama-sama memerintahkan anggotanya untuk menghabisi Max sekeluarga. Jadi, motif utama Slevin saat ini tak lain dan tak bukan adalah balas dendam. By the way, nama Slevin sendiri diambil dari nama kuda nomor 7 yang saat itu dijagokan oleh ayahnya. The two of you killed everything I ever loved. Fuck you both. Balas dendam Slevin ternyata belum selesai. Malam itu detektif Brikowski mendapat laporan dari anak buahnya tentang asal nama dari Slevin yang merujuk ke kuda nomor 7 20 tahun yang lalu. Dari sini, detektif Brikowski langsung merasa frustasi karena ternyata tepat 20 tahun yang lalu ia pernah bekerja untuk para mafia sebelum akhirnya diangkat jadi polisi. Dan plot twistnya lagi, ia adalah orang yang ditugaskan untuk membunuh istri Max yang tak lain adalah ibu kandung dari Slevin. Jadi malam ini ia pun ditakdirkan untuk menerima akibatnya. By the way, cerita soal Slevin belum selesai sampai di sini.
Pagi itu ia terlihat sedang menunggu seseorang di bandara sebelum akhirnya pergi keluar kota. Dan orang yang ditunggu Slevin tak lain dan tak bukan adalah Lindsay. Diam-diam ia memang sengaja menyiapkan sebuah rencana untuk menyelamatkan wanita itu. Kalian masih ingat kan ketika Slevin selesai diinterogasi oleh polisi dan langsung merasa frustasi? Nah ternyata pagi itu Smith sempat mendatanginya dan bilang jika Lindsay harus dihabisi. Alasannya karena Lindsay sudah ketahuan memotret wajahnya secara diam-diam. Jadi, akhirnya sebelum Slevin dan Smith melakukan rencana mereka, lebih dulu Slevin meminta Lindsay untuk menggunakan rompi anti peluru di balik baju dinasnya. Hal ini Slevin lakukan tak lain adalah karena ia sudah terlanjur jatuh hati kepadanya. There's something I have to tell you. He told me that we needed to kill you. Ketika Slevin dan Lindsay sudah merasa aman, disitulah Smith secara tidak terduga tiba-tiba muncul. Awalnya, Slevin takut jika Smith akan marah, tapi ternyata Smith sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Toh juga hal yang sama pernah ia lakukan tepatnya 20 tahun yang lalu saat ia mengkhianati kliennya dengan tidak membunuh Henry, melainkan malah membesarkannya sebagai putra sendiri. Bahkan, rasa sayang Smith kepada Slevin dapat kita lihat saat Smith rela masuk ke ruang otopsi demi mengambil jam tangan milik Slevin yang sudah terbakar. Jam tangan itu adalah satu-satunya kenangan yang Slevin miliki untuk mengingat ayah kandungnya. Jadi Smith menganggap jika barang itu pasti nilainya sangatlah berharga. Di akhir cerita, Smith pun melepaskan kepergian Slevin dan juga Lindsay. Dan mulai detik ini, ia juga memutuskan untuk pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin juga minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.